metaverse ya. Jadi kalau ya seperti biasa di awal kita coba pengen ngerti definisi metaverse ini sendiri seperti apa sih? Karena banyak banget yang kemudian memberikan opini-opini gitu ya terkait dengan metaverse ini. Tapi kita coba nanti lihat dari mulai awal dia muncul istilah metaverse sampai mungkin definisi yang paling mendekati lah ya. Dan nanti kita coba melihat gambaran terkait dengan bagaimana metaverse ini kalau kita coba implementasikan di industri gitu. Dan industri sendiri kan memang luas sekali ya, jadi kita coba baik dari segi manufaktur maupun nanti dari segi yang lain. Oke, kalau dari yang sudah saya searching-searching ya, yang paling mendekati mungkin definisinya seperti ini. Jadi metaverse ini merupakan ruang, jadi sebuah ruangan ya atau sebuah lingkup yang kemudian diciptakan oleh gabungan antara virtual virtual reality ya di sini dan augmented reality. Jadi dua dua teknologi ini mungkin kita kita sudah tidak asing ya, mungkin dulu 1-2 tahun yang lalu mungkin teman-teman masih apa sih AR, VR. Sekarang kita sudah punya alat ya untuk VR-nya, AR kita sudah pernah implementasi di Siman gitu ya. Mungkin di teman-teman yang mungkin menjadi praktikan kemarin juga sudah pernah merasakan bagaimana AR itu walaupun dia memang belum belum maksimal sekali, tapi paling enggak sudah mewarnai ya selama selama pandemi kemarin. Nah, sehingga dapat meningkatkan imersivitas dan memungkinkan interaksi yang lebih baik. Berarti kalau di sini kita dapat simpulkan bahwa metaverse itu tingkat imersifnya itu lebih tinggi dibandingkan virtual reality dan augmented reality, di mana metaverse ini merupakan gabungan dari duanya kan. Jadi memang tingkat imersivitasnya ini itu lebih tinggi, interaksinya juga lebih baik lagi dibandingkan VR sama AR ya. Nah, ada lagi yang bilang bahwa metaverse ini diibaratkan sebuah internet ya, ataupun sosial media. Jadi kalau kemarin yang mencetuskan mungkin bukan awal ya, tapi yang membuat ini menjadi banyak diperbincangkan kan sebenarnya Facebook. Di mana Facebook ini sampai pivot ya, dia berubah, maksudnya sampai segitunya gitu loh, merubah nama menjadi Meta. Kemudian nanti kita lihat seberapa banyak dia berinvestasi di sini. Dan yang jelas fondasinya dia ya sosial media gitu kan. Dia pengen membuat sebuah lingkungan 3 dimensi, di mana kalau IG, Facebook itu kan ya 2 dimensi ya. Nah ini pengen dia lihat secara 3 dimensi, kita masuk benar-benar di sana dan berinteraksi walaupun mau dengan objek-objek yang ada di dalamnya maupun dengan orang-orang lain gitu. Jadi sosial medianya di sini dan dibawa ke dalam lingkungan 3 dimensi. Nah ini definisi yang mungkin saat ini menurut saya ya masih subjektif, itu mendekati karena masih banyak yang kemudian berpendapat lain. Nah kalau kita kembali lagi, imersif itu seperti apa sih? Jadi imersif ini ya menarik si usernya itu ke dunia nyata atau imaginer, jadi ke dunia lain ya ibaratnya. Benar-benar kalau kayak VR kan kita kayak, misalnya kalau imersif ini teman-teman translate secara langsung pencelupan gitu kan, kita kayak dicelupin gitu, kayak teh celup gitu ya, dicelupin ke dalam air gitu, kita benar dicelupin secara paksa ya, ibaratnya kita dibawa ke dalam sebuah dunia yang memang di situ merupakan dunia virtual. Kalau di VR itu full, tapi kalau AR kemarin kita masih sadar kita ada di sebuah dunia nyata yang kemudian ditambahkan ya objek digital atau objek virtual yang nanti bisa memberikan sebuah insight lain gitu kan. Itu AR. Jadi kita masih sadar kita masih ada di dunia nyata. Tapi kalau VR kita benar-benar full itu masuk ke dalam dunia virtual. Nah, immersive ini yaitu tadi kita dibawa ke dunia imaginer lain, memungkinkan kita ya untuk memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungan yang ada di virtual ya. Jadi sangat memungkinkan kita berinteraksi di sana. Kalau mungkin di sini ada yang mungkin sudah nyoba semua ya, yang
Oculus yang ada di net itu, atau mungkin teman-teman lain ya di lab lain ada seperti di DSKI juga punya Oculus, baik Rift maupun Oculus yang Quest ya. Kita bisa coba di sana, kita benar-benar ya coba aja yang video kita ke dalam air gitu ya. Itu kayak benar-benar kita ada di dalam air, benar-benar feel-nya dapat lah. Nah, mungkin juga teman-teman sudah pernah lihat yang orang-orang main game horor gitu ya, sampai teriak-teriak, sampai lari-lari, dipegangin gitu kan, itu benar-benar berarti benar-benar masuk gitu ke dunia virtual itu. Jadi itu tujuannya dari imersif ini. Sehingga kalau kita kembali ke definisi tadi, berarti ibaratnya VR udah kayak gitu ya. Maksudnya udah membawa orang itu tercelup gitu ya, masuk ke dalam sebuah dunia virtual, apalagi metaverse. Harapannya imersivitasnya sudah lebih tinggi lagi. Nah, ini pengalaman yang memadukan beberapa hal digital ya, visual, suara, teknologi, gambar, video, 3D objek, dan seterusnya. Itu yang kemudian kita buat, baik meniru objek yang sudah ada maupun kita buat sendiri ya, untuk sekedar refreshing atau memang untuk menyelesaikan problem yang ada di dunia gitu kan. Sehingga dari situ kita bisa membuat sebuah tadi ruangan baru, dimensi baru ya. Nah, menarik kemarin saya ini minta ke Aziz tapi belum di-share. Jadi kemarin kan memang tugas akhirnya Aziz ini sendiri terkait dengan VR ya, mungkin Aziz nggak ini. Ya, terkait dengan VR. Nah, ini kan juga memadukan ya, perpaduan antara visual, suara, dan teknologi. Ini saya sudah pernah sharing ke Mbak Indika. Jadi ketika pendadaran itu, ya, ada satu yang miss di situ. Ternyata VR yang dibuat Aziz ini, suaranya ya dia menggunakan musik. Padahal itu ceritanya sedang ada di hanggar pesawat. Lagi mau breakdown apa namanya? Turbin. Ah, ini berarti imersifnya berkurang gitu ya. Jadi perpaduan antara suara, antara objek-objek yang ada di sana itu harus terintegrasi dengan baik. Salah sedikit ya kita jadi wah, jadi aneh ya, jadi beda. Jadi memang pada saat itu ya ini kasusnya pendadaran pada saat itu ya memang kemudian membuat penguji menjadi bisa jadi mengurangi nilainya. Padahal cuma gara-gara musik. Tapi karena konteksnya VR, ya memang harus seperti itu ya. Integrasinya memang dari beberapa hal itu sehingga kita yang masuk ke sana itu benar-benar terasa kalau itu hanggar pesawat ya berarti ada di hanggar pesawat ya, suara pesawat, suara turbin itu yang harusnya dimunculkan kan gitu. Nah, ini perpaduan itu harus diperhatikan ya terkait dengan imersif. Oke, nah sebelum jauh ke metaverse-nya, karena tadi dari beberapa definisi itu menyampaikan bahwa apa namanya itu gabungan dari AR sama VR ya. Nanti kita akan coba bahas dulu AR VR-nya. Nah ini kalau sejarahnya nih ya, sejarah dari metaverse sendiri ini pertama kali dicetuskan sama Stephenson tahun 2000 sama novel fiksi yang jelas ya, novel fiksi berjudul Snowcrash. Ya teman-teman bisa coba searching ya. Memang harus ini sih, harus beli ya, tapi mungkin coba dengan cara lain gitu. Tapi intinya adalah ya artikel yang sudah mereview itu terkait dengan apa namanya novel ini ya. Intinya di situ ada orang dia profesinya sebagai pengantar pizza sama hacker. Nah karena pada kondisi saat itu ekonominya lagi nggak karuan gitu ya. Ya mungkin mirip-mirip sama sekarang ya kita di sini ekonominya lagi nggak karuan. Dia merasa jenuh gitu, dia bikin bikin sebuah dunia baru bagi dia yang kemudian dunia itu digunakan sebagai pelariannya dia lah, menghabiskan waktunya dia di situ gitu. Nah dunia ini digambarkan dengan kode-kode ya intinya gitu yang kemudian eh, masuk harus menggunakan komputer ya. Karena ini tahun 2000-an. Kemudian apa namanya? Pada saat itu si Stephenson ini sebenarnya bukan mau menyebut metaverse, tapi mau nyebutnya itu sebagai virtual reality sebenarnya. Tapi
kok kayak aneh gitu, kayak canggung ya nyebut virtual reality, sehingga dia mencari istilah lain dan dicetuskanlah nama metaverse ini. Itu ya, sehingga kalau di sini ya berarti kan deket-deket nih metaverse sama virtual reality kan gitu. Bisa kita ambil kesimpulan secara subjektif aja ya, bahwa metaverse ini berarti ada tetanggaan lah sama virtual reality, karena sistem ini awalnya memang mau menyebutnya ini sebagai virtual reality, bukan metaverse. Nah, tetapi kemudian booming ya ketika si Facebook itu merubah diri menjadi Meta. Nah, padahal ya inilah sejarahnya, kita perlu tahu bahwa metaverse itu dari novel ini. Nah, tadi ya ketika dari definisi yang sudah disebutkan bahwa metaverse ini gabungan AR sama VR gitu kan. Nah, karena temanya ini bagaimana metaverse di industri, maka saya cari contoh-contoh yang ada di industri, dan paling paling memang paling mudah dibayangkan ya industri yang ada di manufaktur, karena sebagian besar yang ada di kampus di kuliah kita di TI kita ini contoh-contohnya ya banyaknya dari manufaktur kan gitu. Nah, ini dari Vasilios Zogopoulosa ya et al. Tahun 2022, cukup baru ya. Dia membuat sebuah AR untuk membantu dalam melakukan proses apa namanya, beberapa proses ya pada sebuah objek gitu, di mana yang pertama ini di sini ada correct box highlight. Jadi ketika dia mau mengambil sebuah material, mana yang kemudian tepat ya, jangan sampai kita membuat mencari-cari material pada box-box yang salah. Jadi misalkan kita butuh material A ya, berarti nanti ditunjukkan pada box yang mana gitu. Jadi akan menghemat waktu daripada kita harus mencari-cari dan seterusnya. Memang simpelnya ya kita bisa juga memberikan dengan kode-kode, tapi kalau dengan seperti ini mungkin akan langsung ditunjukkan gitu ya, cepat kita bisa mengambil komponen mana yang dibutuhkan. Untuk yang B itu visualisasi ya, terkait dengan step-step yang kemudian harus dirangkai. Jadi ada visualisasinya. Oh, habis urutannya seperti apa untuk merangkainya. Yang pertama ini, kedua ini, dan seterusnya, kemudian sampai objek itu jadi. Itu. Yang ketiga ini terkait dengan pengeleman ya. Pengeleman tutorialnya gimana, dia tunjukkan tuh alurnya. Cara ngelemnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri gitu kan, dia tunjukkan alurnya atau bagian mana yang kemudian harus diberi lem. Dan yang gambar keempat ini terkait dengan pengukuran, jadi diberi titiknya, toleransinya itu sampai seberapa. Nah, ini AR pada manufaktur gambarnya seperti ini ya, bisa membantu dalam hal proses perakitan atau pengelasan pada sebuah objek. Yang lain ya, ini contohnya misalkan ada sebuah objek ya, ini ada objek, kemudian dia scan menggunakan smartphone yang di situ sudah menggunakan teknologi AR, dan ditambahkan objek lain ya pada objek tersebut. Jadi di sini terlihat ada objek lain warna kuning ini. Kemudian nanti setelah itu kita ditransfer ya hasil tambahannya atau desainnya dia ke 3D print. Jadi dari HP ini ditransfer ke 3D print. Nah, ini outputnya adalah seperti ini. Ini berarti perannya AR ada di redesign ini. Jadi di scan, kemudian dia tambahkan objek, kemudian ditransfer ke 3D printing sehingga jadilah seperti ini. Tuh. Kemudian lagi ini di dalam pesawat ya. Pesawat ya dia memberikan tutorial-tutorial bagaimana cara memperbaiki pesawat gitu kan. Baik menggunakan CAD ya. Jadi ada proses pemasangan, misalkan ada material, ada bautnya, nanti dipasang di sini, ada petunjuknya gitu lah ya. Kemudian ini mungkin ini ada, kalau ada Mas Ari gitu ya, ini yang dibuat di TA-nya Ari mungkin seperti ini kurang lebih. Jadi ada step by step virtual menusnya gitu kan. Kalau Ari kasusnya di maintenance yang ada di Lab Siman, harapannya nggak cuma Pak Heri yang bisa maintenance, tapi asisten yang mungkin baru pun ya dengan adanya petunjuk-petunjuk itu langsung bisa melakukan maintenance gitu. Kemudian ada juga katalog-katalognya yang mungkin kemarin juga di AR yang digunakan saat COVID kemarin ya, versi COVID-nya itu juga sudah ditambahkan ya, ada beberapa katalog menu-menunya gitu menunjukkan ini bagian apa-apa gitu kan.
Kita sudah praktekkan. Kemudian ada lagi, ini VR ya. Kalau tadi kan gabungan AR dan VR, nah ini untuk VR yang ada di dalam manufaktur, kebanyakan kolaboratif. Jadi mungkin yang akan dikerjakan sama Mbak Indika kayaknya. Jadi gabungan antara VR Oculus-nya dengan robot yang ada di Siman, misalkan gitu, ini kolaboratif, jadi bisa menggerakkan apa namanya si lengan robotnya ini, atau hanya sekedar memang di situ dia mempraktekkan saja ya, maksudnya secara virtualis saja, tapi tidak terkonek dengan fisiknya misalkan itu. Jadi untuk training, kalau yang paling apa namanya advance itu misalkan, jadi si robot itu nanti bisa menangkap bagaimana pergerakan lengan manusia sehingga bisa ditangkap gitu ya. Jadi nanti dia akan mengikuti, kalau kayak yang di lab itu kan kita gerak-gerakan gitu kan secara manual bisa gitu ya, atau kita coding gitu kan, atau digerakkan nanti dia ke sini, nanti ke sini gitu kan. Nah, ini bisa mengikuti bagaimana pergerakan atau behaviornya si manusia. Ini sama, hanya kolaboratif ya. Jadi untuk backing kayaknya kalau nggak salah dari Josh Christopher, dia menggerakkan tangannya, nanti si lengan robotnya akan ikut gitu. Ini juga dia menggunakan VR. Ini kebanyakan kolaboratif. Nah, ini yang bukan kolaboratif, jadi ketika ada tadi ya, sama tujuannya kayak maintenance yang misalkan yang dibuat sama si Ari, intinya kalau ada ini jika ada karyawan baru gitu ya, karyawan baru digunakan untuk training assembly, jadi perakitan, proses perakitan. Maka di VR itu coba untuk merakit benda-benda apa namanya objek yang memang menjadi produk yang ada di situ gitu. Nah, ini mungkin bisa nih coba dibuat gitu kan untuk VR yang ada di lab itu kan, bisa coba untuk assembly, tapi memang ya sekali lagi tantangannya selain coding ya memang desain ini ya, desain dari objeknya ini. Mungkin teman-teman sudah cukup menguasai ya untuk desainnya. Nah, ini untuk hasil testingnya gitu, dari ya testingnya biasanya ada post test, pre test gitu kan yang sudah kita lakukan juga kemarin. Ada level of awareness-nya gitu, dari yang awalnya di titik ini ya, ketika sudah menggunakan VR ini dia meningkat. Nah, ini juga ini kemarin juga mirip-mirip ya sama punya kita. Jadi ini yang biru berarti before-nya, after-nya adalah yang orange. Jadi hampir semuanya meningkat gitu terkait dengan awareness-nya gitu. Kemudian, nah ini dari beberapa yang tadi sudah ada gambarannya ya, VR maupun AR, mungkin teman-teman kan sudah cukup mendapatkan gambaran. Lalu bagaimana ya metaverse itu bisa bisa kita gambarkan gitu ya, karena memang kalau saya search nanti mungkin teman-teman bisa coba search ya, saya search itu belum ada gitu metaverse yang dimanufaktur, bahkan yang di segi mungkin kayak apa ya, paling paling mudah memang biasanya munculnya dari pendidikan dulu ya, untuk dari apa tutor apa terkait dengan edukasi ya, untuk mengedukasi suatu objek itu misalnya tadi, kalau di manufaktur yang tadi kan terkait dengan perakitan gitu. Nah, ini biasanya nanti munculnya dari yang seperti ini. Nah, ini kalau kita gabungkan ya antara metaverse sama AR sama VR-nya, ini adalah punyanya anak perusahaan Alibaba, namanya Taobao kalau nggak salah, nanti bisa dicari Taobao VR. Intinya kalau kita menggunakan VR ini, kita bisa kayak keliling mall gitu ya. Keliling mall, lihat-lihat barang yang ada di sana, tertarik, maka kita bisa klik langsung beli. Intinya gitu. Ini kan ada tombol button, ada informasi harga-harganya ya. Kita bisa klik langsung beli. Kalau AR ya, AR yang sudah ada ini seperti virtual fitting room ya. Mungkin kalau sekarang saya sering banget lihat iklan kacamata, mungkin pernah lihat ya, iklan kacamata yang pakai apa sih, yang di Instagram itu ya, pakai apa ya, filter ya, filter yang di Instagram, dia jualan kacamata, dia bisa nyoba kacamatanya dari filter itu, nanti tinggal diganti mau kacamata yang mana. Nah, ini sama virtual fitting room kayak gitu, jadi kita bisa memakai mencoba baju secara virtual. Nah, ini kalau kita gabungkan ya, kalau kita gabungkan, maka si metaverse itu nanti ada
apa sih istilahnya, avatarnya kita kan, ada avatarnya kita, jalan-jalan ke mall, itu ketika mau nyoba, maka nanti gambarannya kayak gini. Jadi misalkan ada kaca, kita pilih baju, kita coba-coba gitu ya, tapi di sini ada avatarnya. Kalau ini kan mungkin baru cuma klik-klik aja ya, kemudian pilih produk-produknya gitu. Nanti kalau setuju ya tinggal beli, ini harga-harganya gitu kan. Kalau setuju nggak beli. Tapi kalau digabungkan dengan AR-nya, nanti bisa ditambahkan seperti ini. Jadi ada fitting room-nya, kita bisa nyoba bajunya. Jadi serasa kita memang benar-benar nyoba kayak di mall gitu. Misalkan sepatu ya kita nyoba sepatu. Gitu ya. Nah ini mungkin si Mas Aldi ya, PKM-nya mungkin seperti itu juga kan, tapi lebih ke AR gitu. Jadi nyoba sepatu, nyoba baju misalkan kan gitu. Nah ini gambarannya kayak gitu. Nah kalau di manufaktur seperti apa ya? Berarti membuat sebuah ruangan sendiri, di mana di situ ada avatarnya. Nanti dibayangkan aja nanti ada tahap apa namanya aktivitas misalkan seperti assembly ini. Gitu. Nah assembly ini misalkan nanti ditambahkan lagi objek-objek AR-nya, misalkan ada tadi apa kayak yang ini ya, ada virtual menusnya, ada tahapan-tahapannya, dan seterusnya. Nah, ini penggabungan itu. Memang sangat tipis sekali ya bedanya. Maksudnya memang itu kayak malah di VR, full VR lah bisa jadi. AR-nya ya memang menambahkan objek-objek virtual yang lain tadi. Jadi gap-nya tipis banget. Sudah sedikit kebayang ya? Kita sambil-sambil sama-sama membayangkan ini kira-kira metaverse-nya itu seperti apa. Nah, itu gambarannya kalau dilihat dari definisi seperti itu. Nah, beberapa yang memang sudah ya, maksudnya sekarang sudah mulai muncul mendeklarasikan diri bahwa itu adalah metaverse. Yang pertama ada di Korea. Ini saya tahu ya dari alumni yang memang bekerja di Korea. Nanti saya screenshot tampilkan obrolan saya dengan alumni tersebut itu. Jadi kalau ini sih kayak di exhibition ya, jadi ada kegiatan gitu, kemudian ada avatar-avatarnya orang, dia kemudian duduk di situ, dia bisa melihat orang sedang menampilkan something dan seterusnya gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman juga sudah paham apa ini? Ada yang Itu kalau nggak salah Roblox, Pak. iya betul Roblox ya, mungkin ada yang sudah mainan gitu ya Roblox. Roblox ini juga ada avatarnya, kita memainkan avatarnya kita, kemudian kita ya main game lah di situ. Jadi ada avatarnya dan di situ sudah ada brand-brand yang kemudian masuk ke sana seperti Nike ya. Gitu. Mungkin teman-teman juga sudah tahu beritanya, sehingga terus beritanya dibuat ini ada metaverse Nike gitu. Jadi intinya avatar yang kemudian dijalankan oleh kita. Kemudian ada kalau yang sebelah kiri ini sandbox. Nah, teman-teman bisa cari sandbox metaverse. Nah, ini juga sama kayak Roblox sebenarnya. Nah, di sana juga sudah banyak perusahaan coba memampangkan produknya di sana. Jadi di sandbox ini orang apa namanya udah mulai orang-orang tuh membangun ya toko-tokonya masing-masing sehingga ketika mereka bermain bisa nyoba intinya gitu. Sama kayak di Roblox bisa nyoba produk-produk Nike-nya kalau kalau senang ya beli kan gitu. Jadi bisa expand untuk Nike-nya sendiri gitu kan. Kemudian yang ini gambaran aja sih ya. Kalau terkait dengan virtual meeting ini sendiri, ini sebenarnya sudah dicanangkan oleh si Microsoft. Karena Microsoft itu kan macam punya Zoom meeting gitu ya. Saya nanya Zoom meeting, dia punya punya platform seperti itu dan itu dikembangkan untuk meeting dan sudah dibuat bentuk virtual reality-nya. Tapi untuk metaverse apakah memang sudah sampai sana itu kan kita belum tahu semua ini ya. Karena tadi kata kuncinya adalah imersif, itu perlu diukur apakah memang kesemuanya ini secara imersif itu sudah benar-benar orang merasakan kayak misalkan dia pakai baju Nike ya benar-benar fit sama dia benar-benar senang tertarik gitu ya, benar-benar bahwa merasa bahwa dia itu nyoba itu ya produk Nike-nya dan seterusnya ya. Dari ke semuanya ini apakah memang sudah sampai sana atau belum dan seterusnya kita belum tahu. Tapi minimal kita sudah tahu bahwa sudah perusahaan-perusahaan besar ya terutama sudah bergerak. Kalau di Korea sendiri kan memang negara maju, jadi
pondasinya mungkin atau starting point-nya tidak seperti di Indonesia ya. Jadi mereka benar-benar cepat untuk implementasinya, sehingga udah sampai segini aja gitu, saya juga sedikit takjub sekaligus insecure juga, udah cepet banget ya. Tapi nanti kita coba lihat peranan kita akan seperti apa gitu. Oke, nah respon terkait metaverse ini tadi ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar ya, yang tadinya mungkin nggak ke sana jadi ke sana. Tapi kayak kayak apa namanya, Apple sendiri ya, itu awalnya kan sudah, kalau di gadgetnya mereka itu kebanyakan yang terinstal adalah aplikasi-aplikasi augmented reality kan itu. Jadi sudah jelas arahnya mereka awalnya itu AR, mau mengembangkan produk-produk AR. Banyak banget ya promo-promo terkait dengan produk AR. Bahkan ada gratisannya seperti Mixer ya. Mungkin yang pakai iPhone atau iPad itu ada aplikasi Mixer untuk mengukur, itu kan gratis, kita baru beli dapat itu. Itu contoh penerapan untuk AR, dan untuk iPhone yang terbaru bahkan sampai bisa scan 3D gitu ya. Jadi kita bisa nyekan lingkungannya kita, nanti udah jadi 3D-nya, tinggal dipoles gitu kan. Itu kan juga pakai teknologi AR. Nah, Facebook sendiri yang kemudian dia sampai merubah namanya sampai pivot, karena memang eh, kalau dari trennya Facebook itu sudah nggak sefamiliar dulu ya, maka sudah bukan hal yang tabu lagi buat perusahaan sebesar mereka untuk melakukan sebuah inovasi-inovasi. Kalau nggak berinovasi ya bisa jadi kalau kita lihat siklusnya dia akan semakin turun kan, maka dia bukan bikin siklus baru lagi gitu, harus berinovasi supaya si Facebook ini tetap eksis, sehingga dia coba pivot untuk membuat sebuah metaverse. 2021 laporannya mereka sudah menghabiskan 10 juta dolar, luar biasa. Coba dirupiahkan berapa triliunan ya, ratusan triliun, itu banyak banget. Baru 2021, belum tahu 2022 ini sudah habis berapa. Sebesar itu mereka berinvestasi untuk metaverse. Ya, kalau sekarang mungkin masih pro kontra ya. Dulu juga Facebook awal-awal masih pro kontra, ya kan? Tapi sekarang mereka sudah ada IG, Facebook dan seterusnya, ya orang masih terima-terima aja dan bisa kita manfaatkan kan gitu, untuk bahkan bisa menghasilkan something atau cuan ya dalam tanda kutip, kita bisa menghasilkan cuan dari platform-platform yang mereka bikin. Dulunya mungkin banyak yang mencibirkan, sama sekarang juga seperti itu. Bisa jadi ya besok juga akan banyak yang pakai. Kalau sekarang bilang aduh Oculus-nya mahal, saya beli karena saya kebetulan waktu itu yang beli Oculus untuk lab Siman itu beli 8 juta. Masih ingat saya 8 juta itu beli. Sekarang coba dicek Oculus berapa? 5 jutaan ya. Atau bahkan ada yang di bawah itu. Berarti turun kan? Cuma selisih 2 tahun. Itu. Cuma selisih 2 tahun udah setengahnya sendiri turun. Bisa jadi ya kayak HP lah nanti kan. Itu akan semakin murah, bentuknya juga mungkin akan semakin kecil, akan semakin enak. Jadi akan sangat memungkinkan ya nanti juga akan seperti itu. Kalau wah Pak Azam pro nih sama metaverse gitu, ya saya selalu, memang saya dari awal AR muncul itu sangat sangat tertarik sekali ya sama AR ini, dan nggak tahu, bukan bukan disengaja sebenarnya. Waktu itu mungkin cerita sedikit ya. Saya S1 memang bukan bikin AR-nya. Saya sama teman saya gitu ya, ada 2 orang. Saya bikin wadahnya. Cloud computing dulu belum ada Google Drive, belum ada, mungkin awal-awalnya Dropbox masih free ya. Jadi saya bikin cloud computing wadahnya untuk diinstal aplikasi AR yang dibuat oleh teman saya. Nah, saat itu saya udah mulai, bagus juga ya AR ya. Terus ikut proyeknya Pak Ridwan pada saat itu, beberapa aplikasi dibuat, misalkan kayak apa sih, setir, jadi kendalikan mobil balap, tapi cuma pakai tangan, ini gitu ya. Kalau sekarang ada Nintendo Wii ya,
tapi kan masih pakai alat itu nih. Dan ini benar-benar saya pakai tangan kosong diarahkan ke kamera, jadi kayak nyetir gitu. Nah, nanti si mobilnya itu akan gerak-gerak berdasarkan pergerakan tangan kita. Itu kedua yang saya bikin dan beberapa aplikasi yang sudah saya buat memang sangat tertarik dengan itu. Kemudian S2, nggak tahu kenapa kemudian ada problem terkait dengan anak-anak. Saya tertarik untuk bikin flashcard ya, sorry, flashcard. Jadi kartu kalau disorot itu keluar macam objek-objeknya, gitu kan. Itu dulu belum ada yang bikin dan sekarang sudah banyak ya, kartu disorot muncul something gitu kan. Jadi pada saat itu memang karena istri saya bekerja di PAUD, bilang itu kalau anak-anak memang kan konsentrasinya cepat, cuma berapa detik dia akan mengalihkan ke hal lain, berapa detik, jadi mau belajar samping itu agak susah gitu ya, sehingga coba untuk kemudian dibuat itu ya memang jadi tambah lama gitu, dia belajar samping itu jadi tertarik gitu. Jadi waktu itu saya sampai ke TK-TK ya untuk apa namanya membuat aplikasi itu. Nah, sekarang ada metaverse itu. Jadi kemungkinan S3-nya ke arah sana gitu. Tertariknya ke sana. Ya memang ada sesuatu hal yang memang bisa kita tangkap dan mungkin nanti ketika teman-teman tertarik ya, bisa kita nyemplung ke sana dan mengambil dalam tanda kutip ya keuntungan di sana lah intinya gitu. Coba kita lihat ya nanti seperti apa. Kemudian kalau di Indonesia sendiri ada Will Group, ini grup perusahaan yang besar, nanti bisa di-search ya. Dia memang sudah membuat banyak produk terkait dengan AR sama VR. Gitu untuk baik untuk perusahaan maupun untuk dia dia apa namanya? Dia buat sendiri ya, dia bikin produk sendiri. Dia kolaborasi sama kayak ID ini macam inkubator, jadi kayak IBISMA-nya gitu ya, IBISMA kalau di tempat kita itu membangun metaverse untuk UMKM. Jadi nanti UMKM diseleksi, kemudian dia dimasukin ke inkubator, diajarin ya tentang metaverse. Siwilnya ini dia develop ruangan atau metaverse-nya. Sehingga nanti ketika UMKM mau masukin produknya ke metaverse, mereka akan smooth lah, transisinya akan lebih smooth. Gitu, harapannya seperti itu. Ini yang di Indonesia ya. Nah, kemudian ini mungkin teman-teman juga sudah baca ya berita-beritanya. Di Manchester City mungkin ada yang penggemarnya City, The Citizen. Itu ya mereka akan mencoba membuat sebuah virtual Etihad Stadium. Jadi karena ya kasus isunya masih COVID, jadi mereka coba untuk membuat virtual stadium di mana orang-orang bisa ke sana dengan bebas tanpa harus takut berdesak-desakan, full, maksudnya kapasitinya tak terbatas gitu ya, maksudnya sebanyak apapun itu mereka bisa nonton dengan atmosfer stadiumnya mereka dapat gitu ya, dan langsung nonton pertandingannya gitu. Dia bekerja sama Sony. Sony ke sana, tapi memang belum jadi gitu. Kemudian, nah ini yang kemarin sempat banyak perdebatan ya, dibangun metaverse untuk haji di Mekah. Ini sekedar sharing dan bahasa ngambil-ngambil aja. Tapi memang saya pernah berpikiran untuk bikin AR aja. Tapi untuk apa sih namanya latihan gitu ya, untuk latihan kalau memang untuk haji itu. Jadi kita pakai smartphone gitu kan. Oh nanti di tengah-tengahnya ada Ka'bahnya gitu, kita coba untuk latihan haji gitu misalkan seperti itu. Nah, untuk hal ini kan sebenarnya kalau menurut saya yang mereka buat itu buat latihan melihat ya, bukan untuk kemudian benar-benar mau beribadah gitu kan nggak mungkin. Jadi nggak bisa, karena secara fisik kita harus ke sana ya. Sholat pun ya masa mau sholat di metaverse kan ya udah tuh. Sholat ya tetap sholat secara fisik dan raga kita ya ada gitu, kita berasa. Tapi kalau untuk melihat tata cara sholat yang baik atau tata cara haji yang baik, melihat di sana ada apa saja, kita harus kemana dan seterusnya, itu saya rasa sangat bagus ya, apalagi untuk orang-orang yang memang belum pernah ke sana. Jadi ke sana itu udah nggak ngeraba-ngeraba gitu loh. Nah, ini screenshot terkait dengan tadi alumni yang bekerja di Korea. Ya. Saya tanya, intinya sudah banyak
segmen yang sudah diterapkan di Korea. Saya tanya apakah orang-orang itu tertarik gitu dengan yang dikatakan metaverse di sana. Ya kalau tertarik ya semua golongan itu kecuali yang lansia ya. Jadi memang orang-orang tua itu kalau nggak didampingi ya memang mungkin kurang antusias lah ngopo gitu kan biasanya gitu. Apalagi di Indonesia mungkin gitu ya. Kalau terbantu masih yang berada di usia produktif gitu ya, kayak anak-anak SMA ini terbantu banget gitu. Ikutin pameran kampus dari Metaverse, anak-anak kuliahan yang mau lulus nih ya juga terbantu banget dengan pameran lowongan pekerjaan. Beberapa perusahaan kayak Lotte, Samsung ini juga ngelakuin pameran yang ikut banyak dan responnya sangat positif gitu ya. Ini udah dari 2021 dimulai dari pegawai Gen Z baru ke senior. Terus ada pameran, respon yang didapat juga baik. Ujian kemarin didapat kebanyakan karena dari responnya yang cepat dan konten-kontennya karena sekali lagi virtual kita bisa nambahin macam-macam sebisa kita, sekreatif kita kan gitu. Sampai ya memang tujuannya kita mau apa misalnya mau promosi ya sampai orang itu beli gitu kan. Jadi bisa nambahkan konten yang macam-macam untuk produk kita gitu. Dan bisa 24 jam. Jadi ada yang dari jam 1 pagi itu baru datang gitu. Nah, itu masih bisa dilayani karena pakai metaverse. Nah, yang perlu dipersiapkan apa gitu kan? Berarti yang pertama kita pahami dulu posisinya kita. Kalau di teknik industri, ya kan, itu sudah belajar yang namanya desain produk, secara sistem terintegrasi itu kita sudah belajar ya, atau minimal dari desain produk ya. Teman-teman sudah jago lah, udah bisa untuk mendesain sebuah produk. Mungkin gitu, misalkan posisinya sekarang saya sudah bisa desain produk, karena memang konten-konten yang ada di virtual itu yang memang nanti akan membuat kita imersifnya itu semakin tinggi, gitu kan? Semakin objeknya itu mendekati nyata, semakin kita bisa berinteraksi dengan objek virtualnya, maka akan semakin bagus. Jadi kan intinya di desain itu sebenarnya. Tinggal, oh saya belum bisa coding, berarti belajar coding misalkan gitu, atau nanti bisa kerjasama sama orang yang bisa coding. Atau misalkan mau ngebuat dulu nih, mau ngebuat dulu sendiri ya, kecil-kecilan aja ya berarti harus belajar coding, ya mulai coba melatih skill-nya. Gitu. Ini yang saya sedang lakukan ya, karena memang rencana ini baru rencana, nggak tahu nanti seperti apa. Saya memang pengen S3-nya ngambil metaverse. Posisi saya pernah develop VR sama AR, tapi saya nggak jago desain. Maka sekarang yang saya lakukan sedang belajar desain pakai Blender, itu ya. Benar-benar dari nol. Saya benar-benar desain, coba untuk setiap hari dikit-dikit ya ngedesain gitu, dilatih skillnya, diamati, tiru, dan modifikasi yang paling gampang dan memang paling powerful. Kalau kita mau bikin karya, ya maka kita pakai ATM aja, itu sudah jadi karya kita. Kemudian nanti kita coba bangun metaverse dari keseharian kita. Misalkan kesehariannya ada yang di lab, ya coba bikin ruangan lab itu bentuk virtualnya, didesain objek-objeknya, kemudian dibuat virtualnya. Nggak usah interaksi dulu, coba kita masukkan ke VR-nya dulu gitu ya. Kita coba jalan-jalan di virtual lab yang kita buat. Itu minimal itu terus dievaluasi, kita pahami lagi posisinya, kita latih lagi gitu, muter terus sampai nanti bisa membentuk sebuah metaverse baru gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit gambaran dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan gambaran ya untuk teman-teman terkait dengan metaverse. Tapi dari pemerintah kita sendiri mudah-mudahan nggak cuma gimmick ya. Memang sudah coba mempersiapkan itu targetnya 2025 sudah terbentuk ya, siap minimal misalkan dari UMKM tadi mereka bisa ikut masuk ya ke pasar metaverse. Jadi mereka bisa memasarkan produk-produknya, macam produknya di dalam dunia metaverse itu, baik produk yang fisiknya dia ada maupun untuk avatar-avatar yang ada di metaverse itu, misalkan dia mau beli baju untuk di metaverse-nya aja, itu bisa ke sana. Jadi memang akan sangat terbuka inovasi-inovasi ya, peluang-peluang lain yang memang bisa dibuat ya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Sabil. Baik, terima kasih Pak Azam atas materinya, luar biasa sekali ya tadi, sedikit banyak penjelasan dari metaverse sendiri mengenai augmented reality dan virtual reality dan interaksinya untuk menjadi sebuah metaverse tersebut. Nah, mungkin di sini kami ingin membuka sesi diskusi dan tanya jawab selama 20 menit kurang lebih terkait materi yang disampaikan. Mungkin kepada peserta sekalian, apabila ingin menanyakan pertanyaannya, mungkin bisa langsung menanyakan pertanyaannya dengan on mic, dan juga dapat mengetikkan pertanyaannya di kolom chat di bawah. Oke, kepada Mbak Upi ingin bertanya, silahkan langsung. Baik, buat Mas Abil mungkin atas waktunya, mungkin izin bertanya ya Pak Azam, kan tadi di awal itu menurut Avi Barzev, pokoknya dia itu pendiri konsultan AR dan VR, dan juga reality primer, itu tuh bilang kalau seluruh kegiatan dan hal sekecil apapun di dunia yang nyata dapat dilakukan secara digital pada metaverse beberapa tahun ke depan. Nah, apakah dalam kegiatan pendidikan serta pekerjaan dapat berpotensi dilakukan metaverse juga? Kan tadi kan juga dari apa ya yang dijelasin Pak Azam kan terkait misal kayak kita mau beli baju ataupun kita ada latihan haji misalnya kayak gitu. Nah, apakah pekerjaan dan apa ya kegiatan pendidikan gitu mungkin berpotensi juga gitu Pak untuk dilakukan metaverse gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Umi buat pertanyaannya. Jadi kalau terkait itu sangat mungkin ya. Ini sekali lagi saya tampilkan di sini. Kalau ini exhibition itu mungkin kalau kita lihat bisa ya. Ini kursi-kursinya kita rubah menjadi kursi-kursi kelas, ruangannya menjadi ruangan kelas, dosennya ngajar. Ini kan ada ya. Kalau kemarin sempat ada yang viral gitu bikin kalau apa pakai aplikasi apa gitu yang kemudian kita masuk ke ruangan mana gitu kan pakai avatarnya kita kan. Walaupun memang masih sangat simpel. Nah itu kalau di dunia pendidikan atau kuliah sendiri akan sangat memungkinkan. Karena sekali lagi biasanya kalau dari riset itu berangkatnya edukasi dulu. Biasanya akan dibuat metaverse terkait dengan edukasi karena yang minim resikonya biasanya ya dan impact-nya malah besar gitu ke apa studennya. Minim resiko tapi impact-nya besar sehingga memang researcher ini biasanya berangkatnya dari sana. Itu edukasi akan sangat mungkin. Nah, kalau dari pekerjaan, yaitu Microsoft sendiri sudah membuat untuk meeting ya, ini yang bawah ini ya sudah membuat yang nggak ada kakinya, itu kan. Itu yang jadi ciri khasnya Microsoft itu nggak ada kakinya, nggak ngerti kenapa nggak dibuat ada kakinya. Jadi di situ kita bisa meeting, bisa coret-coret di sini ya, ataupun ya baru sebatas itu sih. Maksudnya ya kayak di Zoom lah, cuma ini kita bisa tatap antar avatar kita itu kita bisa saling diskusi ya, bisa saling ngobrol gitu di situ. Tidak kalau ini kan kita antar layar ya. Nah ini benar-benar antar wajah gitulah. Ya seperti itu. Jadi kalau di kerjaan akan sangat memungkinkan. Kalau di manufaktur ya bayangan saya gitu ya. Ini subjektif aja. Ya mungkin akan seperti ini gitu. Jadi kita buat sebuah lingkungan virtual yang nanti berkolaborasi dengan atau kolaboratifnya dengan benda-benda fisik yang ada di sana. Kalau di sini kan dengan robot ya. Jadi kita coba menggerakkan robot atau kontrol robot yang ada di dalam ruangan fisiknya. Tapi secara virtual kita kontrol dari luar. Atau ke sini, ya ke sini gitu untuk training. Ya, ini kembalinya ke edukasi kan. Jadi kalau karyawan baru masuk supaya tadi tidak berbahaya, supaya tidak ada cost-nya lebih rendah gitu kan, maka kita bisa gunakan objek virtual. Kita bebas di situ mau ngapain gitu kan. Salah ya rapopo. Maksudnya salah itu nggak sampai nyelakain kita, nggak sampai merusak benda fisiknya gitu langsung ya. Tapi ya memang nanti pasti ada scoringnya atau ada efek-efek yang lain yang kemudian akan memberikan feedback ya balik kepada si karyawan baru tersebut seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu sih sekecil apapun ya bisa jadi kalau diperdebatkan kan sebenarnya emang mau makan di metaverse itu ya. Mungkin kalau teman-teman sekarang
pernah dengar nggak ya? Maksudnya TV yang kalau dijilat itu ada rasanya. Dengar nggak? Pernah nggak? Mbak Umi tahu nggak? Ada loh. Nggak Jadi tahu, Pak. misalkan ada gambar nih, ini lagi puasa. Ada gambar apa ya yang enak apa? Misalkan burger Kolak ya. mungkin Pak Oh, ya, kolak kolak ya, pisang ya. kolak ya, misalkan kolak gitu kan. Di TV-nya ada kolak nih, kemudian dijilat gitu, bisa terasa kolaknya gitu kan. Ini ya agak kurang kerjaan sebenarnya, tapi ada teknologi itu, sudah ada, udah dibuat. Sebenarnya kurang kerjaan, tapi emang udah ada. Nah, bisa jadi besok ya dengan beberapa fitur yang ada di Metaverse, minimal dari segi bau gitu ya, atau dari segi rasa, itu bisa kita coba ya makanannya walaupun nggak bikin kenyang gitu kan, itu kan cuma virtual ya, mau bikin kenyang gimana kan kayaknya nggak mungkin. Jadi ya mungkin hajat-hajat yang lain yang mungkin tidak ada lah pasti yang nggak bisa kita lakukan di metaverse. Tapi kalau terkait dengan pekerjaan, pendidikan akan sangat mungkin. Sekarang teman-teman jujur aja, lebih senang online apa offline kuliahnya? Kalau Mbak kuliah Masabil? lebih jujur lebih suka offline Pak, karena lebih terasa Offline? begitu ya vibes-nya kuliah Beneran, perkuliahan secara serius? langsung. Iya. Serius? Ya, oke. Oke, ya. Mungkin ada juga yang menarik kemarin, pengen normal gitu ya, pengen normal, kan saya pernah cerita juga, pengen normal. Oh, berarti normal berangkat jam 7 gitu ya, mandi dan seterusnya, terus ke kampus berangkat. Oh, enggak kayak gitu, Pak, enggak kayak gitu. Loh, piye toh ya normal tuh kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ya banyak ya, kayak di perusahaan pun sekarang mungkin yang milenial ataupun yang Gen Z itu ya akan sangat menikmati ini sebenarnya, work from anywhere gitu. Kita bisa kerja dari mana aja. Itu kalau saya pribadi memang dulu pengennya kayak gitu. Saya sempat ikut freelance dan seterusnya gitu ya. Dan bukan mengamini si COVID-nya ya guys, tapi memang si COVID ini kemudian membentuk sebuah sistem ini secara cepat, kita bisa kerja dari mana aja. Kecuali atasannya itu masih baby boomer ya, atau generasi yang lama-lama ya, memang mereka akan sangat sangat pengennya ya pengen ketemu fisik. Tapi kalau kalau yang gen-gen baru ya, startup itu biasanya sudah coba untuk remote ya, pekerjaannya dari manapun, yang penting urusan kerjaan selesai. Jadi ini mempercepat itu. Nah, metaverse ini ya sebagai ibaratnya mungkin sebagai puncak, mungkin ya bisa jadi kita bisa ya tadi bekerja dari rumah, dari virtualnya, dengan mungkin kalau sekarang hanya menatap layar Zoom, dengan metaverse bisa lebih interaktif lagi. Itu mungkin. Nah, ini Mas Akmal Maulana ya. Online lebih produktif. Ya memang ya, nggak dipungkiri. Mungkin sekarang teman-teman yang angkatan atas dengan kuliah online ya bisa sambil KP gitu, bisa sambil kemana gitu. Nanti kalau misalkan ada meleng dikit ya kita bisa melihat recordnya lagi, dipelajarin lagi kan. Ya lebih produktif, ya memang lebih produktif. Saya sendiri mengakui itu akan lebih produktif. Kita bisa ngelakuin hal lain, ya tidak meninggalkan utamanya, tapi bisa melakukan hal lain dengan yang seperti ini ya, gitu. Nah harapannya dengan metaverse juga seperti itu, gitu. Ya begitu kurang lebih Mbak Umi, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya sudah terjawab tadi. Baik, terima kasih. Mungkin dari peserta yang lain apabila ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung saja menghidupkan mikrofonnya atau juga langsung bisa memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Silahkan. Nah, mungkin untuk sambil menunggu teman-teman sekalian untuk menanyakan pertanyaan, saya juga memiliki sebuah pertanyaan ini, Pak. Ya, Nah, jadi kan seperti yang tadi sudah Bapak Azam sampaikan ya, terkait metaverse ini sepertinya akan menjadi gaya hidup baru nih, Pak. Nah, seperti tadi juga di Bapak Azam jelaskan kalau ada TV yang bisa memberikan rasa seperti itu. Nah, saya jadi teringat sebuah film Pak yang mungkin sangat relate dengan ini, yaitu mungkin teman-teman semua sudah tahu ya, Ready Player One. Ya, jadi itu seperti film yang
membuat sebuah dunia seperti metaverse ini, Pak. Jadi ada apa ya, Ready Player One? Iya, Pak, Ready Player One itu. Jadi di film tersebut itu bisa apabila si tokohnya itu terkena sebuah pukulan atau mungkin sebuah sebuah impuls lah yang dirasakan oleh tubuhnya, itu dia akan merasakannya secara langsung gitu, Pak, menggunakan suatu baju gitu. Nah, itu kan itu di genrenya itu masih fiksi nih, Pak. Nah, mungkin apakah hal tersebut itu akan terjadi kurang lebih untuk beberapa tahun ke depan, Pak? Ya, oke, thank you buat pertanyaannya. Sangat mungkin ya, karena ya kalau sekarang ya, yang sekarang si Mark itu kan memang lagi membuat sarung tangan kan, develop sarung tangan yang dia kalau kita megang something di dunia metaverse-nya itu ya benar-benar kayak megang gitu. Itu langkah awalnya ya, karena memang kan semua yang kita rasakan ya dari kulit ya, dari tangan itu kan kebanyakan ya megang. Kemudian nanti kalau kita megang objek yang ada di virtual kan, kalau bisa ya kayak ngerasa gitu. Nah itu sebenarnya udah lama. Dulu saya sama Pak Hartomo sudah nge-range itu ya untuk bikin VR, cuma material handling biasa. Tapi kita benar-benar kayak ngangkat objeknya itu ya seperti asli, itu ada sarung tangannya udah ada sekarang. Jadi ada sebuah forum ya biasa dia mengumpulkan dana Kickstarter, apa sih namanya ya, Kickstarter ya maksudnya, saya lupa. Jadi dia kayak ngumpulin dana untuk membuat produk itu, terus dipasarkan, yaitu sarung tangannya, glove-nya itu. Jadi kayak di VR-nya ya, kalau itu VR, itu di VR itu kita bisa merasakan kita benar-benar megang si objek virtualnya. Konsepnya kayak getaran-getaran gitu, Mas. Jadi kayak getaran-getaran listrik gitu kita disambungkan ke kulit kita kan, disalurkan itu, jadi ya kita kayak megang si objeknya tadi. Nah kalau pukulan ya bisa jadi baju berarti kan ya. Berarti kita kayak ngenain baju, terus nanti dari baju itu misalnya kita dipukul gitu ya, atau ditepuk sama teman kita di pundaknya misalkan, itu kayak benar-benar ditepuk. Bisa jadi sangat memungkinkan. Karena dari sarung tangan sudah ada. Nah, itu akan sangat memungkinkan untuk mungkin objek tubuh yang lain gitu kan. Itu. Berarti yang fiksi itu bakal menjadi realita ya, Pak, ya, dalam beberapa masa depan. Iya, kan biasanya berangkatnya dari kayak gitu. Karena ini dari fiksi kan. Metaverse itu dari fiksi. Dari Iron Man gitu. Kalau AR itu dari Iron Man kan. Iya. Kan semakin booming lah ibaratnya kalau film-film. Walaupun sebenarnya teknologi ini sudah lama itu ya dikembangkan. Terima kasih atas jawabannya, Pak, ya, untuk memberikan inspirasi. Mungkin apabila ada pertanyaan terkait metaverse lagi ya dari para peserta sekalian, dipersilahkan saja. Mungkin sambil sharing ya, maksudnya di sini kan mungkin sempat ini ya, sempat heboh itu, Kraton dijual. Oh ya, yang ini ada di aplikasi ini, ada di Next Earth. Kraton Yogyakarta. Oke. Nih, kalau diklik dia akan kotak ke sini kan ya. Ini, aduh nggak ngeloading. Ini tadi saya ngeloading. Ada harganya memang. Ada harganya. Jadi, nah ini kan sempat, wah Kraton dijual di metaverse ya. Nah ini kadang, ini ya pengertian yang tadi saya bilang, ada orang yang bilang, gini ini metaverse. Padahal kalau dari segi definisi tadi ya, enggak lah, ini cuma peta gitu loh. Maksudnya, nggak tahu sih apakah saya belum terlalu eksplor atau seperti apa, mungkin ada, tapi ini kayaknya cuma rewards seperti ini aja sih kayaknya. Itu kalau gini sih masuknya mungkin NFT ya. Nah itu nanti mungkin bisa dibedakan lah, intinya metaverse itu ya lebih dekatnya kalau teman-teman membayangkan ya VR aja gitu. Jadi memang harus ada 3 dimensinya. Kita harus ada interaksi ke sananya gitu. Kalau seperti ini ya masuknya NFT ya. NFT itu kan non apa namanya, saya lupa. Non fungible token, Pak. Iya betul ya. Itu. Jadi kalau NFT itu kan memang lebih ke art ya kan, lebih ke art yang di situ ada konten-konten baik gambar, video maupun suara yang
Kenapa jadi mahal? Karena di situ menjadikan sebuah produk itu langka lah, intinya kan gitu. Cuma nanti akan diprediksi itu akan menjadi bagian dari metaverse-nya itu sendiri. Bisa jadi dari segi transaksinya ya dan seterusnya, karena memang sudah settle gitu kan ya. Jadi transaksinya ya mungkin pakai uang digital itu. Jadi blockchain akan main di sini untuk transaksinya. Ini akan menarik ketika memang sudah jalan metaverse-nya kan, dari segi supply chain nanti kayak apa gitu. Dari segi yang lain nanti kayak apa. Nah, ini karena dunia baru gitu, berarti akan banyak yang baru. Gitu. Mungkin jangan sampai ya, kalau kayak Lesti Kejora aja bikin ya. Ini kayaknya malah jadi waduh, malah jadi hal yang terkesannya malah ya mohon maaf kayak remeh gitu ya. Nah, Pak, dari ini tadi kalau dunia di metaverse sendiri itu apakah itu ada monopoli dari mungkin dari metanya itu sendiri terkait pembuatan, kan ada tanah-tanahnya Pak kalau tidak salah. Nah, untuk pembelian dan konsep untuk jual beli tanah di metaverse itu apakah menggunakan sistem blockchain atau seperti apa Pak? Kurang lebih hanya seperti ya, itu. kalau kayak yang di Sandbox, nanti teman-teman bisa buka Sandbox, itu kan dia juga jual loh, udah kapling-kaplingan yang kaplingan tanah yang dia buat sih, bukan yang kayak tadi ya, kayak di Next Earth itu kan memang dari peta tuh, dari peta dia jual-jual gitu kan. Kalau di Sandbox itu dia kayak bikin gitu, terus kemudian dijual ya, model transaksinya pakai NFT itu sih Mas, macam blockchain gitu, memang transaksinya pakai uang digital ya. Berarti Gitu. memang perkembangan di industri saat ini memang tidak bisa dipisahkan dari blockchain dan juga metal dan juga dengan lain-lainnya. Iya, ya, karena kita sendiri sekarang sudah menikmati itu kan GoPay. Mungkin hampir jarang sekarang kita pakai cash ya, jarang gitu. Bayarnya ya GoPay, OVO gitu kan, transfer gitu. Nah, itu nanti lama-lama ya ke sana. Bisa Baik. jadi gitu kan. Bank ini jadi nggak laku, bisa jadi. Banyak bank yang sudah bertransformasi juga menjadi bank digital ya Pak ya. Nah, itu. Ya, Ya, mungkin kalau aku bank, sebagai penutup ya, pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi kita, mungkin ada pertanyaan dari Mbak Nabila Fitri Aziza. Mungkin kepada Mbak Nabila dipersilahkan untuk bertanya. Oke, terima kasih Mas Abil. Mungkin saya izin bertanya ya Pak. Untuk metaverse ini kan pasti ada terkait database dan juga data yang dibutuhkan untuk membuat ini gitu ya Pak ya, mendevelop ini gitu. Nah, kira-kira kalau untuk dari segi pengguna, apakah ada risiko terkait keamanan dan privasi data seperti itu Pak, terkait database dari penggunanya nanti? Ada risikonya ya, atau baik. tidak, dan jika ada sebesar apa gitu Pak? Terima kasih. Ya, thank you pertanyaannya. Jadi konsepnya kan kalau diprediksi ya di metaverse ini mungkin akan menggunakan blockchain itu. Konsepnya blockchain kan berlawanan sama bank sekarang ya. Kalau bank kan konsepnya apa? Sentralisasi ya. Apa desentralisasi? Ya intinya kita dikontrol sama bank. Semua yang kita lakukan transaksi-transaksi itu pasti lewatnya bank. Akun yang kita buat itu dari bank gitu kan. Jadi kalau banknya kebobolan ya akun kita juga akan bermasalah intinya gitu karena terpusat di sana. Berarti apa? Sentralisasi ya. Jadi kalau banknya bermasalah ya kita ikut bermasalah intinya gitu. Konsepnya blockchain sebenarnya bagus. Jadinya desentralisasi. Kita punya blok-blok sendiri nih buat kita. Kita punya akun sendiri. Kalau konsepnya kayak gitu harusnya lebih aman daripada yang desentralisasi itu. Jadi kayak pembobolan terus penipuan dan seterusnya yang terjadi banyak ya, yang kemudian pernah kita baca ya, atau bahkan dari kerabat kita, atau kemarin kebetulan saudara saya juga sampai banyak lah uangnya keambil. Itu karena konsep desentralisasi yang dirasa kurang aman, sehingga muncullah blockchain ini. Blockchain ini harapannya bisa menutupi ya kekurangan yang ada di konsep sentralisasi si bank-bank tadi lah intinya. Kita punya blok-blok sendiri, dienkripsi pakai suatu kode tertentu yang cuma tahu kita aja gitu.
Nah, kalau misalkan ada something nih, misalkan ada waktu itu kayaknya ada penipuan terbesar sepanjang sejarah blockchain kayaknya, di mana ada orang yang kemudian intinya memanipulasi, dia bisa membawa uang yang banyak, tapi uang blockchain ya. Nah, di situ kita bisa nge-trace tuh, ini uangnya kemana aja nih larinya, oh ke sini nih, kemana, ini udah dicairin belum, itu pergerakannya kita bisa tahu. Itu kelebihan juga dari blockchain, walaupun ya mungkin wah kok ada pembobolan dan sebagainya, tapi kita bisa tahu, kita bisa tracking kemana aja uangnya kita, misalkan ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Maksudnya kemana aja waktu itu ya, kasusnya itu bisa di tracking, terus oh udah ada di sini, ada transaksi di sini nih, makanya kemudian dari situ kita bisa mengambil tindakan. Pada saat itu memang kayaknya belum sampai dicairkan ya, tapi dia sudah menggunakan itu untuk intinya pembayarannya pakai blockchain itulah. Jadi memang nggak sampai dicairkan, banyak banget itu kalau dicairkan, tapi menggunakannya langsung menggunakan blockchain itu untuk transaksi lah. Tapi saya lupa ya transaksinya dalam bentuk apa. Intinya kalau keamanan, kalau dari konsepnya ya Mbak, karena memang belum tahu, itu seharusnya lebih aman daripada konsep yang sekarang. Kayak GoPay itu kan kita desentralisasi sama Gojeknya gitu kan. Kalau blockchain kita benar-benar punya ini nih, punya kuasa sendiri lah ibaratnya, desentral, kita bisa megang sendiri lah intinya gitu. Itu Mbak. Begitu juga untuk akun-akun yang lain ya, karena konsepnya bisa pakai blockchain. Ya begitu Mbak Nabila, apakah sudah cukup menjawab terkait pertanyaannya? Sudah. Terima kasih Pak Azam. Ya, oke. Baik, mungkin sudah 1 jam ya, tidak terasa sekali karena seru sekali ini pembahasan terkait metaverse pada kali ini, karena memang sangat hangat ya topik yang sedang dibicarakan oleh netizen ya akhir-akhir ini. Nah mungkin saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Azam yang telah menyempatkan waktunya juga untuk mengisi materi terkait metaverse pada siang hari ini, dan juga kepada rekan-rekan sekalian para peserta Singman Corner pada siang hari ini.